Hey guys, welcome to Daily Screen. Balik lagi bareng gue Nopri, dan di video kali ini mari kita bahas Loki season kedua di episode kedua. Setelah episode pertama kita dibuat sedikit berpikir dengan konsep multiverse, TVA ternyata punya waktu, temporal loop dan sebagainya. Nah, di episode kedua ini justru kita dibawa bersantai untuk mengikuti perjalanan Loki, Mobius dan juga teman-temannya untuk melacak keberadaan dari Sylvie. Meskipun episode kedua ini sedikit santai, bukan berarti tidak banyak hal penting yang dimunculkan di episode kedua ini guys. Salah satu yang penting adalah ternyata di TV ada yang pro dan juga kontra dengan konsep bercabangnya waktu. Ada yang pengen menghapus cabang waktu seperti yang dilakukan oleh Yuri dan juga TVA sebelumnya. Dan TVA versi Mobius dan juga B15 justru ingin membiarkan cabang-cabang multiverse ini karena mereka menganggap bahwa setiap cabang tersebut ada realitas kehidupan, ada orang-orang yang harus dijaga kehidupan mereka. Yang tidak kalah penting juga di episode kedua ini kita juga akhirnya mengetahui di mana lokasi dari Sylvie. Sylvie ternyata bukan berada di Sacred Timeline. Justru di episode kedua ini kita jadi tahu ternyata Sylvie tidak memilih masuk ke Sacred Timeline ataupun cari aman. Ternyata Sylvie justru berada di waktu yang bercabang ataupun di universe alternatif, dan dia sangat nyaman dengan kehidupan barunya sebagai pegawai dari MACD. Dan juga di episode kedua ini ada banyak sekali easter egg dan juga hal-hal penting yang dimunculkan. So untuk mengetahui semua itu, mari ikuti video ini sampai selesai karena kita akan jabarkan dari awal dari pembukaan episode kedua sampai ke ending dari episode kedua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja inilah dia Loki season kedua episode kedua, Breakdown. Di scene pembuka episode kedua ini, kita langsung diperlihatkan Loki dan juga Mobius sedang mengenakan jas yang sangat rapi, seolah-olah sedang ingin menghadiri sesuatu. Ternyata benar, mereka justru masuk ke tahun 1977, tepatnya di kota London, Inggris. Dan ternyata mereka masuk ke Sacred Timeline untuk melacak Sylvie. Tapi baru saja tiba di kota London ini, Loki mulai merasakan bahwa tidak ada Sylvie di sini. Sylvie tidak mungkin memilih timeline yang aman-aman seperti ini. Loki sangat mengenal ciri khas dari variannya tersebut. Jika ingin bersembunyi, Sylvie pasti memilih area yang berbahaya ataupun di cabang alternatif lainnya, bukan di Sacred Timeline. Nah, setelah kita ngebahas bentuk dari pakaian yang dikenakan oleh Mobius dan juga Loki yang terlalu rapi untuk ukuran mereka, ternyata pakaian mereka ini digunakan untuk menghadiri sebuah acara premier film yang berjudul Zeniac. Nah, Zeniac ini ternyata aktor yang memerankannya adalah Hunter X5 yang diperankan oleh Rafael Casal yang sedikit nakal setelah misinya mencari Sylvie. Dan yang paling mengejutkan adalah ternyata Hunter X5 ini menentang perintah dari General Dox yang tidak sesuai dengan dirinya. Dan setelah Hunter X5 ini tidak mengikuti perintah dari General Dox, ternyata dia kepincut dengan realitas kehidupan nyatanya di Sacred Timeline menjadi aktor yang sangat terkenal bernama Brad Wolf. Nah, kalau dalam komiknya, Wolf ini juga merupakan seorang bintang film yang diubah oleh radiasi dari proyek Manhattan. Nah, kemudian Brad Wolf ini mendapatkan kekuatan super dan kemampuan untuk membuat pisau dari energi murni. Nah, Brad Wolf ini menjalani perannya sebagai Zeniac yang membuatnya berselisih dengan Thor. Jadi, Zeniac ini adalah musuh dari Thor kalau di dalam komiknya. Namun memang setelah kita menyelesaikan episode kedua, tampaknya memang apa yang terjadi dalam komiknya belum terjadi dengan Brad Wolf. Kita melihat bahwa dia tidak menjadi monster dan tidak punya kekuatan seperti dalam filmnya. Apakah memang sosok Hunter X5 yang asli di Sacred Timeline itu sudah berubah menjadi Zeniac dan kedepannya akan menjadi musuh-musuh dari Avengers? Kita tunggu saja. Namun yang terpenting adalah dari aksi pengejaran Loki mengejar Hunter X5. Di sini kita melihat bagaimana suasana dari era-era 1970-an yang benar-benar real dan kita sangat percaya. Di momen ini ada seorang reporter yang bertanya kepada X5 ataupun Brad Wolf tentang rumor yang mengatakan bahwa ia berkencan dengan seorang wanita yang bernama Bridget Bardot. Nah, di dalam sejarah perfilman dan juga dunia modeling di tahun 1950-an, memang ada aktris yang bernama Bardot. Bardot adalah seorang model, penyanyi, dan juga artis besar Prancis yang era kemasannya itu ada di tahun 1950-an sampai ke 1970-an. Intinya adalah kita sangat senang bahwa Marvel Cinematic Universe saat ini dengan konsep multiverse mereka menyatukan dunia nyata dengan dunia perfilman mereka saat ini. Dan di momen ini kita akan melihat bagaimana kejar-kejaran antara X5, Loki dan juga Mobius di berbagai area di dekat premier film ini. Dan di momen kejar-kejaran inilah kita akhirnya melihat aura dari seorang Loki lagi yang ada di MCU. Bahkan jujur setelah kita menyaksikan Loki season pertama dan sekarang sudah sampai ke season kedua, kita bahkan sempat lupa bahwa Loki ini sebenarnya adalah villain ataupun penjahat yang ada di Marvel Cinematic Universe. Dan di momen kejar-kejaran dengan X5 inilah kita akan melihat bagaimana trik, intrik, dan juga sihir dari Loki yang sangat-sangat keren. Terutama kita sangat suka dengan adegan bagaimana bayangan besar dari Loki yang membentuk tanduk dan kemudian menahan dari Hunter X5 ini guys.
Tapi ada sebuah easter egg yang sangat menarik ketika Loki dan juga Mobius sedang berjalan di lorong ketika menuju ke acara premier dari Zeniac. Kalau kalian perhatikan di sebelah kiri dari Loki ada sebuah banner ataupun poster film yang sedang tayang, dan wow, ternyata di sini adalah sosok Eternal Kingo yang ternyata di tahun 70-an ini dia juga sudah menjadi aktor yang sangat terkenal. Bukan sebuah hal yang mengejutkan, tapi muncul di series Loki season kedua ini adalah sebuah hal yang wow dan juga surprise. Sebenarnya sangat masuk akal kenapa poster Kingo di sini muncul, karena memang Loki dan juga Mobius sedang berada di Sacred Timeline ataupun di timeline utama dari MCU. Jadi baik dari tahun 50-an sampai ke tahun era sekarang, semua orang tahu kalau Kingo adalah bintang terkenal dari masa ke masa yang tidak menua. Dengan hadirnya Kingo, kita sangat senang bahwa Eternal sepertinya mempunyai masa depan yang sangat cerah ke depannya di film-film MCU selanjutnya. Dan ya, sekarang mari kita beralih ke scene selanjutnya. Di sini setelah kejar-kejaran Mobius, Loki dan juga Hunter S5, Hunter S5 akhirnya dibawa ke kantor TVA dan ditangkap. Tentu saja kita di sini melihat dia menggunakan baju tahanan, dan disinilah proses panjang dari Loki dan juga Mobius merayu dan juga mencari informasi dari Hunter S5 apakah dia sudah menemukan lokasi dari Sylvie. Ternyata di sini banyak sekali hal-hal yang sudah dicoba dan gagal. Bahkan di momen interogasi kita sempat melihat bagaimana marahnya Loki setelah S5 ini membongkar kenyataan Loki di perjalanan hidupnya, mulai dari ia menjadi villain bahkan mengecewakan ibunya. Dan di sini kita benar-benar ngeri dengan Loki. Di momen ini benar-benar tegang, kita takutnya Hunter S5 ini langsung dipukuli oleh Loki. Tapi kenyataan justru Mobius lah yang mulai kehilangan kendali, justru menampar dari wajah seorang S5. Nah, di sini kita bertanya-tanya, kenapa justru Mobius ini kehilangan kendali sedangkan selama ini dia menjadi sosok yang sangat tenang, kalem dan juga bisa mengontrol emosinya. Bahkan sosok Loki pun aneh kenapa Mobius seperti itu. Dan ya, setelah menyaksikan adegan ini kita punya jawaban kenapa Mobius ini tiba-tiba hilang kendali. Setelah kematian dari Yuri Mills dibunuh oleh Sylvie, pada kenyataannya sebelumnya agen TV yang dicuci otaknya sekarang mulai sadar dan juga mengenali sifat asli mereka. Dan bahkan mereka sekarang sadar kalau mereka ini adalah varian dari orang-orang asli mereka di Sacred Timeline, dan mereka mulai penasaran apa yang dilakukan oleh diri mereka masing-masing di Sacred Timeline tersebut. Makanya di sini kita akan melihat bagaimana sifat asli dari Mobius dari Sacred Timeline tersebut, guys. Setelah interogasi yang cukup panjang menggunakan cara licik yang digunakan oleh Loki dan juga Mobius, akhirnya S5 ini memberikan lokasi dari Sylvie berada. Ternyata di sini Sylvie tidak berada di Sacred Timeline, justru Sylvie memilih universe bercabang untuk menjadi tempat ataupun rumah baru bagi dirinya. Dan ya, disinilah kita melihat bagaimana pertama kalinya Sylvie dan juga Loki bertemu di Outlet McD, dan tampaknya Sylvie benar-benar tidak senang melihat Mobius, Loki dan juga S5 karena mereka pasti membawa masalah. Pasti banyak teman-teman yang bertanya, kenapa Sylvie tidak senang dan juga marah dengan Loki? Tentu saja ini ada hubungannya dengan akhir dari season pertama, di mana ketika Sylvie benar-benar yakin ingin membunuh Yuri Mills dan tidak percaya dengan kata-kata manis dari Yuri Mills, Loki justru setuju dengan pemikiran dari Yuri Mills. Makanya pada akhirnya Sylvie menendang Loki menggunakan tempet dan mengembalikannya ke TVA, dan kemudian Sylvie membunuh Yuri Mills. Sebenarnya Sylvie ini tidak ingin ditinggal dan dia ingin bersama dengan Loki, dan bahkan kita lihat mereka ada saling ketertarikan satu sama lainnya, dan ini benar-benar Sylvie marah karena merasa dikecewakan oleh Loki. Nah, selain adegan reunian antara Loki dan juga Sylvie, ada juga momen yang paling penting yang terjadi di episode kedua ini. Di kantor TVA, ternyata Ouroboros ataupun Obi sudah menemukan alat ataupun memperbaiki alat untuk menghentikan kekacauan yang terjadi pada Temporal Loom. Ternyata untuk mengakses database dan juga menghentikan ledakan tersebut, komputer yang ada di ruang pengendali Temporal Loom ini ternyata membutuhkan akses dari sang penciptanya, yaitu Yuri Mills, atau paling tidak yaitu Miss Minute. Karena Yuri Mills sudah meninggal, maka misi selanjutnya dari Loki dan juga tim TV adalah mencari Miss Minute. Berdasarkan beberapa cuplikan-cuplikan dari klip-klip yang sudah dihadirkan sebelum series ini dirilis, tentu saja teori kita adalah Miss Minute saat ini sedang berada di zamannya Victor Timely, variannya Kang the Conqueror bersama dengan Ravonna Renslayer. Tentu ini bukanlah misi yang sangat mudah bagi TVA dan juga Loki. Mereka harus menangkap Victor Timely sekaligus Miss Minute, sekaligus juga meminta pertolongan dari mereka juga. Setelah menyaksikan episode 2, semakin jelas apa yang akan terjadi di Loki season kedua ini. Tentu saja mereka harus mengajak Victor Timely dan juga Miss Minute ke kantor TVA untuk membuka komputer yang ada di Temporal Loom. Termasuk juga kita akan melihat bagaimana Victor Timely akan berhubungan untuk menghentikan kekacauan dari Sacred Timeline.
Selain momen penting antara ruang temporal loom dan juga reunian dari Loki dan juga Sylvie, ada satu hal lagi yang terpenting yang hadir di episode kedua ini. Gelagat aneh dari Hunter S5 yang sangat tidak tenang ketika ia tiba di universe-nya Sylvie, di mana Sylvie ini juga berada di timeline bercabang, ternyata berkaitan dengan rencana dari General Dox. General Dox ini ternyata ingin memusnahkan setiap cabang yang sudah dihasilkan setelah kekacauan kematian dari Remains dengan meledakkan setiap universe bercabang tersebut, guys. Dan benar saja, di akhir dari episode kedua kita langsung melihat bahwa bom-bom tersebut meledak dan menghancurkan setiap timeline. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana perjuangan antara Sylvie, Loki, Mobius untuk menghentikan aksi tersebut. Tapi sayangnya memang semua itu sudah terjadi dan setiap cabang rata-rata sudah hancur dan hanya tersisa sedikit saja. Namun yang sedikit membuat kita tenang adalah ternyata universe bercabang dari tempat Sylvie menjadi pegawai McD tersebut belum hancur dan tidak sempat diledakkan. Tapi setelah melihat apa yang dilakukan oleh General Dox, tentu saja Sylvie mulai tidak senang sejak saat itu karena dia sudah menganggap bahwa timeline bercabang ini adalah realitas dari dirinya sendiri dan ia menganggap bahwa itu adalah rumahnya. Jadi benar saja kita melihat bahwa di akhir dari episode kedua ini, Sylvie dengan Tempest milik Remains ini mulai merencanakan sesuatu untuk bisa menghentikan kekacauan yang dilakukan oleh TVA, Remains, ataupun dia akan bertemu dengan Ravonna Renslayer ke depannya. Menjelang ke detik-detik akhir dari episode kedua Loki ini, Casey ternyata menemukan lokasi dari Tempest Renslayer. Jadi kedepannya di episode ketiga kita akan melihat bagaimana Loki, Mobius, dan juga Sylvie akan memburu Ravonna Renslayer yang pada ujungnya akan bertemu dengan varian dari Kang the Conqueror, tentu saja Victor Timely. Dari episode kedua ini juga kita jadi tahu kalau Sylvie ternyata selama season pertama dari Loki sudah membunuh 400 agent TVA. Dan yang tidak kalah penasaran juga adalah di akhir episode 2 kita melihat dengan sangat jelas kalau Sylvie sedang memegang Tempest milik Remains, dan di sini kita benar-benar penasaran apa saja yang bisa dilakukan oleh Tempest Remains ini, guys. Memang kita tahu bahwa fungsi dari Tempest yang digunakan oleh TVA adalah mereka bisa berpindah dari satu universe ke universe lainnya dan berkeliling multiverse, tapi tentu saja berbeda dengan Tempest milik Remains yang empunya TVA. Kita sangat yakin kalau Tempest Remains ini adalah satu-satunya Tempest yang paling canggih atau bahkan super canggih yang dimiliki hingga saat ini, dan itu sedang dipegang oleh Sylvie. Jadi kita akan melihat bagaimana kemampuan dari Tempest ini bisa mengalahkan ataupun menggagalkan rencana dari Remains sejak awal lagi. So sejauh ini kalau kalian melihat Sylvie masih menggunakan Tempest milik Remains, apakah kalian punya teori menarik terkait dengan kemampuan dari Tempest tersebut? Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah.